Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Teratai Putih yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat taufik dan hidayahnya kita bisa sama-sama hadir kembali di majelis ilmu, majelis Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan duduknya kita di majelis ilmu, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk memahami ilmu Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an kita bisa amalkan dalam keseharian hidup kita, dan di akhirat nanti Al-Qur'an bisa memberikan syafaat kepada kita sekalian. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk pada ayat 153 ya dari surat Al-An'am, wala taqrabu malal yatim ila akhir ayat. Udah ketemu ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. Saya ulangi lagi dah. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Ya, satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha asyuddah. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati malal yatim, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang lebih baik, hatta yablugha asyuddah, sehingga anak yatim tadi sampai kepada dewasa. Wa awful kaila wal mizana bil qist, dan cukupilah takran, al-kail takaran, wal mizan timbangan, bil qist dengan cara adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak memberikan beban nafsan kepada seseorang illa wus'aha, kecuali apa yang dia mampu dari beban tersebut. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba, dan apabila qultum kalian berbicara, fa'dilu maka berbicaralah dengan cara adil, walau kana dza qurba, walaupun dengan kerabat. Wa bi'ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah aufu, penuhilah. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dzalikum, itulah, wassaakum bihi, Allah telah berwasiat, kum bihi, kepada kalian dengan wasiat tersebut, la'allakum tadhakkarun, agar kalian bisa mengambil pelajaran dari wasiat tersebut, dari pesan tersebut. Jamaah sekalian, ayat yang kita baca ini sama masih hubungannya kepada ayat yang lain, yang sebelumnya, tentang wasiat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari Al-Qur'an. Salah satu wasiat yang kemarin terakhir adalah wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Kemarin ya. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk membunuhnya illa bil haqq, kecuali dengan cara yang hak, yang dibolehkan untuk membunuh. Salah satunya kemarin disebutkan dalam hadis, ya, sebelum kita masuk kemari, ya, di mana Rasulullah SAW menyebutkan dibolehkan bagi seorang untuk membunuh, ya, dalam riwayat Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu,
Kata Utsman, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damimri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu 3 hal. Artinya dibolehkan untuk dibunuh. Rajulin kafara ba'da islamihi, seseorang yang kafir setelah dia Islam. Artinya sebelumnya di Islam kemudian apa? Murtad. Itu dibolehkan. Kalau kita menggunakan hukum apa? Islam. Auzana ba'da ihsanihi, atau orang tersebut berzina setelah dia apa? Menikah. Dia menikah, makanya disebut dengan zina muhsan. Au qatala nafsan bighairi nafsin, atau dia membunuh seseorang yang bukan dengan hak. Main bunuh aja, maka yang membunuh itu apa? Boleh dibunuh. Tapi tentunya yang membunuh ini bukan semua orang, saya katakan. Bukan semua orang. Kenapa? Karena semua orang yang bisa membunuh, maka negeri ini akan menjadi sebuah hukum rimba. Main bunuh orang kan gitu. Ini ada, kalau bahasa kita, bahasa saya, ada tukang-tukangnya yang memang diberikan tugas oleh ulil amri ketika pemerintahan itu menggunakan hukum Islam. Tapi kan kita bukan negeri Islam, bukan negara Islam. Kemudian sampai orang kafir dhimmi pun tidak boleh orang membunuh sembarangnya. Apa itu kafir dhimmi? Kafir dhimmi itu adalah kafir muahadah. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang mereka mendapatkan perlindungan untuk bisa hidup berdampingan bersama umat Islam. Makanya mereka disebut dengan kafir muahadah karena mereka ada perjanjian yang masing-masing perjanjian ini tidak boleh dilanggar. Sehingga mereka mendapatkan jaminan hidup di negeri yang mereka menjadi kafir muahadah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membentuk negara di Madinah, maka di sana ada orang-orang Yahudi, ada Majusi, bahkan disebutkan ada Nasara. Mereka hidup berdampingan dan mengadakan satu perjanjian untuk saling melindungi, tidak mengganggu, dan itu apa? Tertulis perjanjian itu, dan tidak boleh saling mengganggu. Itu yang disebut dengan apa? Kafir muahadah, yang mengadakan satu perjanjian sehingga masing-masing orang ini tidak boleh melanggar janji. Termasuk tidak boleh dibunuh mereka, karena mereka dalam apa? Satu perjanjian. Makanya kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, disebutkan man qatala muahadan lam yarih raihatal jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh orang-orang kafir muahadah yang mereka hidup berdampingan dengan umat Islam karena adanya satu perjanjian di negeri tersebut, dia membunuh, lam yarih raihatal jannah. Orang tersebut tidak akan bisa mencium harumnya surga. Jangankan masuk ke surga, mencium harumnya surga aja apa? Nggak bisa. Wa inna raihaha yujadu min masirati arba'ina aman. Wa inna rihaha, dan sesungguhnya harumnya surga itu bisa tercium jarak perjalanan 40 tahun. Saking wanginya apa surga, jarak perjalanan 40 tahun apa? Tercium harum. Tercium bau harumnya itu surga. Kemudian dalam hadis lain juga disebutkan man qatala muahadan lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih. Barang siapa yang membunuh orang-orang kafir muahadah yang mereka mau hidup berdampingan dengan umat Islam dalam kehidupannya, yang masing-masing punya perjanjian dan mereka mendapatkan perlindungan hak hidup di negeri tersebut, orang-orang yang membunuh mereka padahal mereka adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala dan jaminan Rasulnya, dan sungguh mereka sudah melanggar jaminan Allah. Jadi orang yang membunuh itu apa? Sudah melanggar jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini yang membunuh kafir muahadah, kata Rasulullah, fala yarih raihatal jannah. Orang tersebut tidak akan bisa mencium harumnya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina kharifan. Dan sesungguhnya harumnya surga itu bisa didapat dengan perjalanan 70 kharif musim. Maksudnya 70 tahun.
Kalau tadi kan 40 tahun. Ini menandakan begitu apa? Jauhnya surga itu bisa tercium harumnya. Gitu. Saking apa? Saking harumnya surga. Gitu. Nah, ayat yang kemarin kita baca, yang dulu kita baca pekan yang lalu, itu ditutup dengan kalimat dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Ditutup ayat itu. Itulah pesan Allah kepada kalian la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Jadi ditutup dengan apa? Dzalikum wassaqum. Karena ini isi tentang wasiat pesan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan lagi di sini, wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Dan janganlah kalian mendekati dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai yatim tersebut dewasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam riwayat Atha bin Sa'ib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ketika turun ayat ini, maka sebelumnya disebutkan bahwa fantalaqa man kana indahu yatimun. Ketika ayat ini ya, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan, atau innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, dalam ayat lain, sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan secara zulim, maka konteks ayat ini itu disebabkan karena ada orang yang di zaman jahiliyah, di zaman apa? Jahiliyah. Artinya setelah Rasulullah SAW diutus, ada orang-orang gitu. Sebetulnya kalau Rasulullah SAW apa? Sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, maka hilanglah apa? Kejahiliahannya zaman jahiliyah. Kenapa? Karena sudah ada hukum Islam. Karena ada sudah apa? Hukum Islam. Jadi disebut zaman jahiliyah sebelum Rasulullah apa? Dibangkitkan sebetulnya. Tapi setelah itu apa? Setelah Rasulullah SAW diutus dan mendapatkan risalah, menyampaikan Islam, maka hilanglah kejahilian. Kenapa? Orang sudah beralih kepada hukum Islam, bukan hukum jahiliyah. Walaupun masih ada tersisa hukum-hukum apa? Jahiliyah. Jamaah sekalian, konteks ini di mana pada saat itu ada orang-orang yang di sisinya ada anak yatim. Jadi dia punya anak yatim maksudnya. Namun anak yatim itu diasingkan. Ya. Kalau dia makan, maka makan itu dipisahkan dengan makanan anak yatim. Kalau dia minum, minumnya juga dipisahkan dengan anak yatim. Ya. Walaupun kadang-kadang dilebihkan makanan tersebut. Ya. Kemudian kadang ditahan makanan tersebut sampai anak yatim itu makan dan sampai rusak. Saking banyaknya itu apa? Makanan. Ya. Kenapa ditahan? Ya. Kemudian fashtadda dzalika alaihim. Kemudian anak yatim ini merasa berat dengan hal tersebut. Kenapa? Harus dihabisin gitu makanan. Dan yang namanya anak-anak makannya kan nggak banyak, namanya anak-anak ya. Sesuai dengan seleranya, maka mereka pun menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat wa yas'alunaka 'anil yatama. Dan mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang yatama, tentang anak yatim. Qul, katakan hai Muhammad, islahul lahum khair. Berbuat baik lahum kepada anak yatim khairun, itu lebih baik. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan jika kalian campur kepada mereka dalam kehidupannya, nyampur, tahu nyampur artinya apa? Bergabung kepada mereka, maka itu menjadi saudara kalian gitu. Anak yatim apa? Menjadi saudara kalian. Artinya mereka campur makan sama bareng-bareng gitu. Enggak dipisah. Gitu. Kemudian minum juga bareng-bareng gitu. Makan di atas meja bareng-bareng, bukan apa? Ini kadang-kadang apa? Dia makan, anak yatim di belakang sono, makannya dipisah dan sebagainya. Ini apa? Ini enggak. Maka kata Rasulullah apa? Kalau kalian berbuat baik kepada mereka itu lebih baik. Dan jika kalian
bergabung dengan mereka dalam sebagai apa? Dalam sisi aspek kehidupan, maka itu menjadi saudara kalian gitu. Maka turun apa? Ayat wala taqrabu malal yatim. Hatta yablugha sudah sampai anak yatim itu dewasa. Kapan dewasanya? Hatta yahtalima. Sampai anak itu apa? Sudah mimpi ya, paling tidak minimal ya umur 9 tahun. Tapi maksimal umur 15 tahun yang disebut apa sih yang disebut ihtilam? Nah ini. Ihtilam itu artinya kalau perempuan tanda-tanda bahwa wanita itu sudah dianggap dewasa, maka anak tersebut sudah menstruasi, head. 9 tahun, bukan 8 tahun apa? 9 tahun. Tapi kalau 10 tahun belum, 11 tahun belum, ternyata 12 tahun baru maka 12 tahun dia apa? Dianggap dewasa. Artinya dewasa di sini maksudnya apa? Sudah mendapatkan beban taklif untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan mukallaf. Kata-kata mukallaf itu kan ada dua. Pertama akil, yang kedua baligh. Akil itu artinya orang yang berakal, maka dia sudah mendapatkan beban kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, wajib untuk sholat. Ketika datang Ramadan wajib puasa gitu. Kenapa? Sudah mukallaf. Pertama akil. Berarti kalau yang tidak akil, yang tidak apa? Berakal nggak masuk. Umpamanya dia majnun, gila atau crazy ya, tapi gilanya gila bener nih. Bukan gila-gilaan. Ada orang apa belagak gila, dikasih duit 1.000 nggak mau, dikasih duit 2.000 nggak mau, dikasih duit 15.000 baru mau. Berarti masih kenal duit. Kalau masih kenal duit bukan gila itu. Jadi kalau masih kenal duit apa? Nggak gila. Kenapa? Masih kenal duit. Orang gila nggak kenal duit. Mau dikasih berapa aja apa? Mau dia. Kemudian yang kedua baligh. Salah satunya cirinya adalah ihtilam, mimpi. Kalau bagi laki-laki umur 9 tahun, bagi perempuan umur 9 tahun sudah mens. Tapi kalau mimpinya udah umur 13 tahun, berarti anak laki-laki itu apa? 13 tahun sudah apa? Baligh. Dianggap apa? Taklif, sudah beban kewajiban. Tapi kalau umpamanya sampai 15 tahun juga belum, wanita ini belum, anak-anak apa? Anak perempuan ini belum mens di 15 tahun. Kata para ulama, 15 tahun walaupun dia belum mens, sudah dianggap apa? Dewasa. Kenapa? 15 tahun. Bagi laki-laki juga begitu. 15 tahun belum, 15 tahun dianggap apa? Dianggap dewasa. Tapi tentunya ini dengan hitungan hijriah kata para ulama. Karena kalau hitungan apa? Hijriah, Masehi berbeda hitungannya. Jadi kalau sudah dewasa maka hartanya serahkan. Ketika apa? Sudah dewasa maksudnya apa? Sudah taklif, mukallaf. Tapi kan ini kekecilan gitu ya. Dia belum mengerti. Apalagi umur 13 tahun atau 15 tahun. Ya. Maka pendapat ini juga ada yang mengatakan kata as-sudah sampai umur 30 tahun. 30 tahun. Ada juga yang mengatakan 40 tahun. Ada yang mengatakan apa? 60 tahun. Tapi ini pendapat yang sangat jauh, wallahu a'lam. Paling tidak sampai ngerti deh gitu. Sampai paham tentang harta. Jangan sampai diserahkan harta, tapi ternyata hartanya apa? Habis. Kenapa? Nggak paham mengelola apa? Harta. Kemudian pesan yang selanjutnya lagi, wasiat yang selanjutnya lagi dari Allah SWT, wa auful kaila wal mizana bil qist. Dan cukupilah kail takaran. Biasa kalau yang namanya takaran itu kalau jual beras ya. Itu pakai apa? Takaran ya, atau ketan gitu. Wal mizan, timbangan. Biasanya kalau timbangan itu gula Jawa, macam-macam lah gitu. Itu apa? Timbangan ya. Bil qisti, dengan adil. Dengan betul-betul apa? Sesuai dengan takarannya dan timbangannya. Ini bukan hanya 2 saja nih. Termasuk juga meteran. Kan ada orang kalau jual meteran ada kan ya? Jual baju biasanya meteran. Itu jangan orang yang ngeliat meterannya apa dikurangin dah. Walaupun 1 senti nggak boleh. Makanya kalau orang dulu itu, kalau dagang saya kenapa diceritain namanya bapak orang tua dulu, itu kalau naker itu kadang-kadang habis selesai di apa? Diratain, tambahin lagi. Takut ada yang kurang gitu. Khawatir, saking hati-hatinya. Timbangan juga gitu, udah ketahuan oh ini pas Bang ya, tapi tambahin lagi gitu.
Khawatir apa? Ada yang kurang. Meteran juga begitu. Ada yang kurang, tambahin dikit aja deh gitu. Karena khawatir gitu. Boleh kita tambahin gitu. Yang nggak boleh dikurangin gitu. Kalau kita tambahin berarti kita memberikan sedekah kepada orang tersebut. Memberikan hadiah bagi mereka yang mampu gitu kan. Dan juga bukan hanya sekedar ini saja. Termasuk curang di dalam penjualan. Seperti umpamanya dia jual bensin, ditambahin pakai air, umpamanya ini. Jual pertamax, ditambahin pakai air, umpamanya, biar banyak gitu kan. Jual susu, ditambahin pakai air. Itu nggak boleh sama. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Jadi kata Allah SWT, wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang mutaffifin. Apa yang dimaksud dengan mutaffifin? Orang yang mereka curang. Mutaffifin artinya apa? Curang. Culas, curang gitu. Siapa mereka? Alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Yang apabila mereka menerima takaran atas manusia, yastawfun, mereka maunya apa? Cukup. Penuh gitu. Kalau mau menerima takaran dari orang. Tapi wa idza kaluhum, tapi apabila mereka nakar untuk orang, awazanuhum, atau mereka timbang, yukhsirun, mereka kurangin. Jadi kalau untuk diri dia umpamanya maunya lebihan ketika dia nakar, ketika dia apa? Nimbang. Tapi ketika dia apa? Sama orang, dia apa? Orang, makamnya dikurangin. Kalau untuk orang apa? Dikurangin. Tapi untuk dia apa? Dilebihin. Nah ini namanya orang yang mutaffifin. Orang yang curang. Maka Allah SWT ingatkan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun. Tidakkah ia yakin bahwa mereka akan nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya mereka mati dan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala liyaumin 'adzim, pada hari yang besar, yaitu hari kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari di mana manusia akan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dimintai pertanggungjawaban di hadapan Rabbil Alamin, Allah yang memiliki alam. Jadi masalah ini bukan masalah kecil. Kenapa? Karena disebutkan oleh Ibnu Katsir, wa qad ahlakallahu ummatan minal umam kanu yabkhasunal mikyala wal mizan. Dan sungguh Allah binasakan, Allah hancurkan satu umat di antara umat-umat yang ada, kanu yabkhasuna, mereka mengurangi takaran dan timbangan. Allah hancurkan. Allah binasakan mereka. Allah turunkan azab di hadapan mereka. Makanya kalau kita apa? Kalau kita menjadi tukang dagang, jujur. Kenapa? Insya Allah Allah berikan keuntungan. Kita jangan pakai logika kita. Ntar kalau saya pas-pasan nakar atau nimbang, ini dong saya kurang. Enggak. Di sana ada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kelebihan. Kenapa? Karena kalau orang mengurangi takaran dan timbangan, itu akan menyebabkan turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ini bukan hanya tekanan dan timbangan, tapi juga tadi saya katakan meteran. Atau menjual yang dicampur. Yang jelek sama yang buruk. Yang jelek sama yang buruk dia juga ya. Yang jelek sama yang cakep. Dicampur. Buah-buahan biasa itu ya. Ini anggur campur. Yang jelek sama yang... Orang yang lihatnya apa? Yang cakepnya aja, padahal di dalamnya apa? Ada yang jelek. Itu juga nggak boleh, sama. Kalau mangga kan kelihatan gede, ini biasanya buah yang kecil-kecil, leci yang kecil-kecil karena atau macam-macam lah gitu. Termasuk juga tadi jual susu dicampur. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada salah seorang anak wanita sedang berdialog dengan ibunya. Dan pada saat itu malam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
seorang khalifah, seorang pemimpin negara, beliau mengadakan, kalau bahasa kita sidak, bukan sidak kali ya, keliling untuk apa, melihat bagaimana suasana malam ya, di negerinya. Jadi untuk apa? Melihat suasana malam di negerinya. Nah ketika apa? Jadi Umar bin Khattab malam nggak tidur tuh, melihat bagaimana apa suasana negerinya. Ketika dia sedang berjalan, terdengar dialog antara anak perempuan dengan ibunya. Kata ibunya kepada anak perempuan tadi, wahai anakku, bagaimana tadi jualan susu kita? Laku banyak. Laku banyak. Kita mendapatkan keuntungan. Bagaimana kalau susu kita campurkan pakai air? Agar keuntungan kita lebih banyak lagi dari apa sebelumnya. Kata anaknya apa? Bukankah Khalifah Umar melarangnya? Dan kita akan mendapatkan apa? Sanksi nanti. Lalu kata ibunya, kan Khalifah Umar nggak ngelihat kita, nggak tahu apa yang kita lakukan. Lalu kata anaknya, memang Khalifah Umar tidak mengetahui tentang hal ini, tapi Robnya Umar, Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah nggak tahu apa yang dilakukan, tapi Robnya Umar, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, tahu apa yang kita lakukan. Nah ketika ini Umar dengar. Ketika dengar, Umar pun masuk. Dan ternyata dia melihat bagaimana seorang ibu dengan anak perempuan. Ini besok ini Umar nih menawarkan kepada anak-anaknya, siapa nih yang mau nikahin nih anak nih perempuan nih. Akhirnya ada salah seorang dari anaknya Umar mau dan nikahi, dan akhirnya dari hasil ini maka nanti akan melahirkan yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi akan melahirkan nanti turunannya itu apa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu merupakan keturunan dari Umar bin Khattab. Jadi artinya apa? Kejujuran itu yang akan apa? Membuat orang mulia. Dan anak ini jadi mulia. Kenapa? Diangkat menjadi mantunya seorang khalifah. Bayangkan, siapa yang nggak kenal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Jamaah sekalian, begitu juga bensin umpamanya, Pertamakah atau Petran, macam-macam lah gitu ya, yang membuat akhirnya apa? Belum tentu untung gitu, walaupun dicampur, bahkan akhirnya jadi rugi. Jadi rugi itu kan? Sehingga apa? Banyak mobil, motor yang suaranya berbet karena apa? Pakai bensin campuran air, pakai macam-macam lah gitu. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini termasuk bagian dari wailul lil mutaffifin, celaka bagi orang yang curang. Celaka bagi apa? Orang yang curang. Bukan itu saja. Kita campur makanan atau kita olah makanan yang makanan itu dari daging yang busuk, lalu kita katakan ini daging segar, itu nggak boleh. Jadi kejujuran itu akan membuat orang untung. Justru kalau orang nggak jujur dagang, orang akan apa? Orang akan dia nggak jujur. Kemarin kita beli ini nggak bagus nih. Jadi orang kapok beli situ. Tapi kalau dijujur, makanya Rasulullah SAW ketika dagang itu dikasih tahu ini ada yang rusak nih. Karena jujur orang akan apa? Tertarik. Oh yang ini aja dikasih tahu kan gitu. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian dalam hadis juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada ashabul kaili wal mizan, orang-orang yang suka menakar dan timbangan. Jadi suka menakar dan menimbang. Namanya ashabul kail wal mizan. Berarti mereka ada pedagang yang suka menakar dan menimbang. Apa kata Rasulullah SAW? Innakum ulitum amron halakat fihil umamus salifatu qablakum. Sesungguhnya kalian diserahkan urusan yang membuat umat-umat yang lalu sebelum kalian itu binasa, celaka. Dengan cara apa? Mereka kurangi timbangan dan takaran. Maka di sini apa? Hati-hati. Kemudian, jadi
Ini menjadi apa? Penyebab bisa juga turunnya adab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ketika apa? Mengurangi timbangan dan takaran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung dengan kalimat wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan wail. Celaka. Pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang yang suka mengumpat. Nah di sini juga pakai wail. Ini menandakan kalau disebut wail udah celaka banget deh. Celakanya nggak sampai 13, lebih dari 13 kan biasanya orang celaka 13 nih kan gitu. Ini lebih. Ini lebih gitu. Kemudian disebutkan lagi dalam ayat selanjutnya la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani seseorang kecuali apa yang dia mampu. Di dalam penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, apa maksudnya la nukallifu nafsan illa wus'aha? Maksudnya adalah man ijtahada fi ada'il haqqi wa akhdhihi. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan kewajibannya dan dia apa? Bersungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dan diambil kewajiban tersebut. Fa in akhta'a ba'da istibtaghi wus'ihi, jika ada kesalahan setelah dia apa? Sudah betul-betul melakukannya ya. Dan sudah apa? Badlu juhdihi, mengerahkan kesungguh-sungguhannya, fala haraja alaih. Maka tidak ada dosa baginya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Contohnya begini. Ada orang nggak bisa sholat diri. Udah diusahakan gimana juga nggak bisa sholat diri. Dia sudah bersungguh-sungguh ingin mengambil kewajiban sholat berupa diri, kan rukun ya. Tapi dia nggak mampu juga. Dan dia sudah bersungguh-sungguh. Kemudian dia duduk. Apakah dengan pakai kursi atau duduk di bawah gitu ya? Boleh. Jadi dalam saya itu tidak harus duduk di kursi. Kadang-kadang kan kita banyak ya orang yang sholat duduk di kursi hampir berjejer, saya lihat di pojok tuh, bukan di sini, tempat lain itu. Berjejer gitu ya. Boleh gitu ya. Tapi juga boleh di bawah gitu. Sesuai dengan kemampuan dia. Ustaz, saya di bawah kadang-kadang kalau kaki saya bengkok susahnya, boleh di kursi. Jadi sesuai dengan kemampuan dia, kan gitu. Kenapa? Karena dia sudah bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh untuk melaksanakan tugasnya. Ketika dia seperti itu, fala harjalih, tidak ada dosa baginya. Kenapa? Karena la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang kecuali apa yang dia mampu. Dan inilah masuk kepada fattaqullaha mastata'tum. Lakukanlah, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Artinya apa? Lakukanlah semua sesuatu amal sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian kita masuk lagi dalam riwayat Ibnu Mardawih. Disebutkan bahwa wa auful kaila wal mizana bil qisti. Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban pada seorang kecuali apa yang dia mampu. Nah, di sini Sa'id Ibnu Musayyab mengatakan, man aufa ala yadihi fil kaili wal mizan. Barang siapa yang mencukupi dengan tangannya di dalam takaran dan timbangan, dia udah melakukannya. Wallahu ya'lamu sihhatan niyatihi, dan Allah mengetahui bagaimana kebenaran niatnya dan bagaimana dia sudah memenuhi janjinya, memenuhi timbangan dan takarannya. Lam yu'akhad, orang tersebut tidak akan disiksa. Artinya orang tersebut mendapatkan kebaikan dari Allah SWT. Artinya gini, kadang kan ada orang nakar, ada orang nimbang, tapi kadang-kadang dicurigain gitu kan. Ini udah benar belum sih nih takarannya kan gitu. Allah yang tahu, Allah SWT yang tahu bagaimana takaran kita. Allah mengetahui bagaimana niat baik kita, benarnya niat kita. Kenapa? Karena kita sudah melakukannya gitu. Walaupun orang curiga sama kita. Dan Allah yang menilai, bukan orang gitu. Kemudian wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurbah.
apabila kalian bicara, maka berbuat adillah dalam berbicara, walau kana dzal qurba, walaupun dengan kerabat. Karena Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang menegakkan keadilan karena Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi tentang keadilan. Walaupun ya disebutkan apa? Dengan kerabat. Baik perbuatan, ucapan, ya. Baik orang apa? Ame kerabat atau orang jauh, ya. Ini kan kadang kita kalau kita ngomong ya. Kalau ame kerabat kita, ame abang kita, ame adik kita, ame bapak kita atau istri kita, wow, main kencang-kencangan, getak-getakan kan gitu. Tapi kalau ame orang, ya, bisa loh. Apa yang saya bisa bantu? Nah itu kan biasa gitu kan nih. Ame orang tuh, ada yang cari. Ame apa? Pimpinan kantor, ame kepala kantor. Ya, apa yang saya bisa bantu Pak? Kan gitu. Jadi ame orang bisa apa? Bisa beramah-ramah gitu. Bisa lembut-lembut. Tapi ketika ame keluarga, ame ibu, ame bapak, ame anak digentak mulu gitu kan gitu. Jadi apa? Padahal baik dengan keluarga atau orang lain. Jadi apa? Tetap kita harus berlemah lembut. Wa qulu qaulan layyinan, ucapkanlah dengan ucapan yang lembut. Wa qulu qaulan ma'rufa, ucapkanlah dengan ucapan yang ma'ruf, yang baik. Wa qulu qaulan sadida, ucapkanlah dengan ucapan yang sedih, pakai sin ya, dengan ucapan yang baik. Kalau pakai syadid, ucapan yang kasar, pakai sin. Makanya hati-hati bacanya. Wa qulu qaulan syadida. Wah, salah tuh. Kenapa? Orang Allah SWT suruh kita mengucap ucapan yang baik, ucapan yang lembut. Tapi dia ngomong wa qulu qaulan syadida, padahal wa qulu qaulan sadida. Hati-hati, bahasa Arab itu ada titiknya, nggak ada titiknya apa? Beda hurufnya, walaupun hurufnya sama. Cuman gara-gara titik aja apa? Udah beda. Kemudian wa bi ahdillahi aufu, dan dengan janji Allah penuhi. Janji Allah apa? Penuhi. Apa itu janji Allah? Disebutkan di sini oleh Ibnu Jarir, wasiat Allah adalah memberikan wasiat kepada kita agar kita mentaati Allah. Dengan apa? Agar kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati larangan Allah. Jangan sampai perintahnya kita langgar, kemudian larangannya kita lakukan gitu. Kemudian agar kita juga mengamalkan Al-Qur'an, wa ta'malu bi kitabihi, melaksanakan, mengamalkan kitab Allah Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Wa dzalika huwal wafa'u bi ahdillah, dan itulah janji Allah yang wajib kita penuhi. Melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka ayat ini ditutup dengan dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Kalau kemarin apa? Dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Kemarin dah. Sekarang dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah pesan Allah kepada kalian agar kalian bisa mengambil pelajaran dari pesan tersebut. Jadi pesan-pesan ini bisa kita ambil pelajaran sehingga kita bisa melaksanakan pesan Allah Subhanahu wa taala ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kayaknya udah adzan dan kita harus menghormati waktu sholat. Untuk itu maka saya tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.